Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neri Widya Ramailis, Esos M.Krim, dosen tetap Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau. Saat ini saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini diajukan sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2026 sebagai pernyataan diri dosen dalam Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT. Dalam video ini berisi kegiatan pembelajaran mata kuliah perlindungan anak pada pertemuan kedua materi tentang konsep dan definisi perlindungan anak. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang mana keilmuan mata kuliah ini berkesesuaian dengan keilmuan saya. Mata kuliah ini juga sejalan dengan fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan. Mata kuliah ini akan dilaksanakan secara online sebanyak 16 kali pertemuan dengan jumlah 3 SKS. Adapun materi perkuliahan di dalam mata kuliah ini membahas yang pertama, konsep dan definisi perlindungan anak. Kedua, hak-hak anak. Ketiga, anak sebagai kelompok rentan. 4. Kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. 5. Anak yang berhadapan dengan hukum. 6. Sistem perlindungan anak. Ketujuh, pencegahan dan penanganan masalah anak. Di dalam mata kuliah ini diharapkan luaran bagi mahasiswa pada mata kuliah ini yaitu terbitan jurnal ilmiah berkaitan tentang perlindungan anak yang diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Adapun CPMK dalam mata kuliah perlindungan anak ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep, definisi, dan ruang lingkup perlindungan anak. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hak-hak anak serta kedudukan anak sebagai kelompok rentan dalam masyarakat. Ketiga, mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk kekerasan, eksploitasi, dan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sistem perlindungan anak termasuk peran keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan negara dalam menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak. Kelima, mahasiswa mampu menganalisis upaya pencegahan dan penanganan masalah anak dari perspektif kriminologi. Adapun komponen utama dalam proses pembelajaran ini adalah delivery, interaction, assessment, atau yang disebut juga dengan DAA. Pertama, untuk delivery saya memberi materi serta RPS yang dapat diunduh pada laman LMS Cerdas UIR, serta presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti kuis interaktif sebagai media pendukung serta pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Kedua, interaction melibatkan komunikasi dua arah, diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Ketiga, pada tahap assessment dilakukan melalui kuis, tugas individu, dan penilaian sikap dan keterampilan sesuai dan ditambah penilaian akhir berupa evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode pembelajaran based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu dari buku-buku perlindungan anak dan beberapa bahan ajar yang saya dan tim siapkan serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki kebaharuan agar mampu mengikuti perkembangan masa kini. Berikut merupakan video proses pembelajaran pertemuan kedua dengan materi, konsep, dan definisi perlindungan anak. Assalamualaikum.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa berkumpul di ruangan kelas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua, yang mana pada minggu lalu kita sudah masuk pada pertemuan pertama membahas terkait kontrak perkuliahan, di mana pada kontrak perkuliahan ini kita telah saling memahami aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh universitas. Oke, baik adik-adik, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas berkaitan tentang konsep dan definisi perlindungan anak. Nah, sebelum saya menjelaskan secara detail apa itu konsep dan definisi perlindungan anak, ada beberapa hal yang perlu kita bahas secara bersama terkait capaian pembelajaran mata kuliah, di mana dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini setelah mempelajari materi, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan definisi perlindungan anak. Adapun indikator capaian pembelajaran ada 3 ya adik-adik. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian anak. Kedua, mahasiswa mampu menganalisa fenomena terkait kasus pelanggaran perlindungan anak. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya upaya perlindungan bagi anak itu sendiri. Nah, itulah beberapa indikator poin capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Baik, sebelum kita membahas apa itu pengertian dari perlindungan anak gitu ya, maka kita terlebih dahulu perlu memahami apa itu anak, apa pengertian anak gitu ya, apa konsep dan definisi dari anak. Nah, kira-kira di antara adik-adik yang ada di kelas ini ada yang mengetahui apa itu pengertian dari anak? Oke, Firja? Berdasarkan dari undang-undang itu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang berada dalam kandungan. Ya, good job Firja ya. Berikan tepuk tangan. Ya, baik adik-adik. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Firja ya, definisi secara ringkas mengenai konsep anak itu sendiri. Adik-adik bisa lihat nantinya di sini ya, sudah tertera pada slide pertama saya berkaitan dengan dasar hukum yang bisa kita jadikan pedoman ya untuk melihat berkaitan tentang upaya perlindungan anak itu sendiri. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya, dan undang-undang ini undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak itu sendiri. Nah, konsep dan definisinya adik-adik bisa lihat pada pasal 1 ya. Pada pasal 1 ini menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nah, artinya apa? Anak yang dalam kandungan ibunya sekalipun itu tetap didefinisikan dalam undang-undang, dikonsepkan dalam undang-undang, secara konsep itu konsep anak ya, definisi anak. Nah, kemudian menurut KUHP ya, pasal 330 ayat 1, anak adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun atau belum menikah. Nah, artinya apa? Berarti anak yang belum genap berusia 21 tahun, belum menikah, tetap dikategorikan sebagai anak. Nah, kalau dia sudah menikah, beda hal lain lagi, ya.
Meskipun usianya masih 20 atau 21 tahun gitu ya. Nah, itulah pengertian singkat mengenai konsep definisi anak. Berikutnya kita akan bahas konsep dan definisi dari perlindungan anak itu sendiri. Adik-adik bisa lihat pada poin slide ini ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak tadi nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ya, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, poin indikator yang perlu adik-adik pahami di sini adalah mengenai indikator penjaminan dan upaya perlindungan. Ya, perlindungan terhadap hak-hak anak tadi. Nah, indikatornya adalah salah satunya hak hidup, gitu ya. Nah, itu definisi berkaitan tentang perlindungan anak. Kemudian penyelenggaraan, ya. Penyelenggaraan perlindungan anak itu sendiri berasaskan Pancasila, ya. Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk secara detailnya nanti adik-adik bisa baca sendiri pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian setelah kita bahas konsep definisi perlindungan anak, ya, maka ada tujuan. Apa tujuan dari perlindungan anak itu sendiri? Nah, tujuan dari perlindungan anak, ya, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Nah, ini tentunya berkesesuaian dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan berkaitan tentang hak asasi manusia, gitu ya. Nah, kemudian serta mendapatkan perlindungan ya dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Jadi itu tujuan dari perlindungan anak. Nah, setelah kita membahas tujuan, kita akan membahas tentang konsep perlindungan khusus anak. Ternyata perlindungan anak ini ada dikhususkan, ya, ada dikhususkan untuk anak sebagai berikut, gitu ya. Nah, pertama anak yang dalam konteks situasi darurat. Situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian anak dari kelompok minoritas ya terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi ya ataupun secara seksual, kemudian anak yang diperdagangkan atau dalam konteks ini human trafficking ya. Ini anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika ya, zat adiktif lainnya. Selanjutnya ada anak korban kekerasan baik itu fisik maupun korban kekerasan dalam bentuk mental. Nah, begitu juga dengan anak korban penculikan, kemudian penjualan dan perdagangan orang. Nah, berikutnya ada anak yang menyandang cacat, ya, anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Jadi ini anak yang termasuk juga dalam kategori ini anak yang ditelantarkan, gitu ya. Nah, inilah poin-poin penting dalam konsep definisi perlindungan yang dikhususkan pada si anak tadi. Nah, kemudian adik-adik bisa lihat sendiri prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak ini bisa meliputi yang pertama non-diskriminasi, ya. Non-diskriminasi ini berarti tidak adanya pendiskriminasian terhadap si anak, ya. Kemudian kepentingan yang terbaik bagi si anak. Nah, yang ketiga hak untuk hidup, ya, kelangsungan hidup dan perkembangan. Terakhir berkaitan tentang penghargaan terhadap pendapat si anak tadi. Nah, itulah prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Kemudian ya setelah itu kita akan membahas hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban anak ini apa sebetulnya gitu ya. Nah, sedikit secara ringkas akan saya jelaskan hak dan kewajiban anak itu tertera pada pasal 4 ya dan pasal 18 Undang-Undang
Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 ya. Nah, salah satu poinnya berkaitan dengan tumbuh kembang tadi ya. Hak anak itu berkaitan dengan hak untuk kehidupan yang layak, tumbuh kembang, berpartisipasi secara wajar ya, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tadi. Kemudian ya pada poin pasal 19 ya, ini menjelaskan tentang kewajiban si anak. Nah, kewajiban si anak itu apa saja? Ada beberapa poin indikator, salah satunya ya sebagai seorang anak kita wajib untuk menghormati gitu ya. Siapa yang kita hormati? Orang tua, wali dan guru. Kemudian mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi sama temannya. Kemudian poin yang ketiga mencintai tanah air ya, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Nah, kemudian terakhir melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Itu poin hak dan kewajiban anak. Nah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya kita akan bahas 5 pilar utama upaya dari perlindungan anak sebagai benteng pertama gitu ya. Benteng pertama upaya perlindungan anak adalah orang tua ya. Kemudian keluarga. Ya, berikutnya keluarga. Sebagai bentuk apa? Keluarga adalah jaringan dukungan orang-orang terdekat dalam ruang lingkup si anak itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga masyarakat. Kenapa masyarakat juga penting gitu ya? Masyarakat sebagai agen social control ya. Lingkungan sosial dan pengawasan yang komunal. Itu tadi social control. Kemudian pemerintah daerah ya dalam hal ini sebagai penyedia layanan ya, infrastruktur lokal. Kemudian juga negara sebagai salah satu penjamin hukum tertinggi ya, dan sebagai pembuat kebijakan nasional. Nah, inilah poin-poin penting berkaitan dengan 5 pilar utama upaya perlindungan anak. Nah, selanjutnya ada sifat perlindungan anak ya, adik-adik bisa lihat sifat dari perlindungan anak itu adalah untuk melengkapi. Apa yang dilengkapi? Hak-hak anak tadi. Hak anak apa? Sesuai yang sudah saya sampaikan ya. Nah, dan ini menjamin bahwa si anak tadi akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Nah, itu sifatnya. Kemudian ada beberapa data visual yang bisa adik-adik lihat secara bersama ya, berkaitan dengan realitas. Ini realitas yang sudah sering terjadi di negara kita ya, di Indonesia, yang berkaitan dengan kasus-kasus anak gitu ya. Yang pertama salah satu bentuk kasus pendiskriminasian ya, perlakuan tidak adil yang merenggut kesetaraan si anak tadi. Kemudian ada nih salah satu contohnya kekerasan fisik ya, yang sering dialami oleh anak-anak, baik itu luka fisik ataupun trauma psikologis gitu ya. Selanjutnya ada data kasus eksploitasi komersial ya, ini berkaitan dengan pekerja anak ya, anak-anak jalanan dalam hal ini, kemudian eksploitasi seksual juga. Selanjutnya ada kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual ini tentunya berkaitan dengan ancaman nyata terhadap integritas dan masa depan si anak itu sendiri. Nah, tentunya kondisi ini ya menuntut sebuah mekanisme ya, mekanisme yang lebih dari sekedar reaksi ya. Reaksi yang membutuhkan sebuah ekosistem ya, dalam bentuk peraturan regulasi, peraturan-aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita. Nah, berikut juga ada data visual yang berkaitan dengan gambaran kondisi apa ya, anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, eksploitasi ya, eksploitasi seksual, anak jalanan. Ini bisa dilihat sendiri. Nanti adik-adik bisa cari data lengkapnya ya, lihat searching di Google terkait kasus-kasus terbaru di Indonesia berkaitan dengan upaya perlindungan anak, kasus-kasus anak. Nah, berikutnya ada wujud ya, wujud upaya perlindungan anak. Nah, ini dimulai sebetulnya dari usia dini ya. Upaya perlindungan anak itu dimulai dari usia dini.
Kemudian ada beberapa poin indikator dalam bentuk upaya perlindungan tadi. Yang pertama, pemenuhan hak dasar si anak. Ya, pemenuhan hak dasarnya, perlindungan aktifnya, kemudian cara anak tadi bertahan hidup dan berkembang dan bertumbuh, gitu ya. Nah, tentunya sifat utama dari perlindungan anak ini adalah untuk melengkapi tadi hak-haknya tadi. Nah, tentunya mekanisme ini dijamin bahwa setiap anak tadi menerima apa yang mereka butuhkan untuk mencapai potensi yang maksimal secara utuh. Nah, ini upaya perlindungan. Kemudian beberapa bagian rentang waktu perlindungan anak yang dimulai dari usia dini sampai tadi tahapan 18 tahun, gitu ya. Ada bisa lihat sendiri nih dari sejak dalam janin ya, dalam kandungan sesuai dengan fase pertumbuhan si anak, kemudian usia 18 tahun. Nah, dalam upaya perlindungan ini ya, anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin ya, dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Dan ini tentunya bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif ya. Maka hal tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada si anak tadi berdasarkan azas-azas non diskriminasi ya, tadi azas kepentingan yang terbaik untuk si anak, azas hak untuk hidup, kemudian kelangsungan hidup dan perkembangan, serta azas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat si anak itu sendiri. Nah, jadi gitu. Selanjutnya ada 4 azas fondasi penegakan hak asasi anak seperti yang sudah disampaikan tadi. Poin pertama, kedua, 3, dan 4 ya. Non diskriminasi, hak untuk hidup dan perkembangan, kepentingan terbaik untuk anak, penghargaan terhadap pandangan si anak tadi. Selanjutnya ada dua pendekatan. Nah, pendekatan strategis dalam perlindungan. Yang pertama perlindungan yuridis, yang kedua perlindungan non yuridis. Nah, perlindungan yuridis ini berkaitan dengan kerangka hukum. Adanya kerangka hukum, payung hukum tadi ya, kemudian penindakan. Kalau perlindungan non yuridis ini kerangka sosial dan pemulihan. Beberapa poin penjelasannya adik-adik bisa baca secara detail nanti ya. Kemudian adik-adik aktor. Nah, terakhir aktor kelembagaan yang mendorong ekosistem upaya perlindungan terhadap si anak. Nah, secara global ya, dalam konteks global adik-adik bisa lihat di sini ada apa? UNICEF ya. Ya, UNICEF menetapkan standar internasional dan dukungan teknis untuk kesejahteraan anak di dunia. Nah, ini UNICEF. Kemudian yang kedua ada kementerian. Nah, ini pemerintah ya, dalam hal ini di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai mandat nasional. Ini tugasnya mengkoordinasikan kebijakan negara memberdayakan perempuan dan menjamin perlindungan anak di tingkat eksekutif sebagai pembuat kebijakan. Kemudian ini mandat independen. Salah satu contohnya mandat independen ya Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Ya, ini melakukan pengawasan, advokasi dan penanganan kasus pelanggaran hak anak di tengah masyarakat. Nah, jadi itu penjelasan ringkas saya mengenai materi kita pada pertemuan kedua ini, materi pertama tepatnya gitu ya. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Oke, Gozali. Ya. Bagaimana upaya perlindungan dari negara untuk melindungi anak? Upaya perlindungan dari negara untuk melindungi si anak gitu ya. Oke, bagus ya Gozali pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab sebelum saya jawab? Oke, baik, Cikal silakan. Menurut saya, negara itu membuat undang-undang khusus anak seperti dengan adanya undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Ya, bagus ya Cikal, tepuk tangan untuk keduanya. Ya, salah satunya itu tadi ya pembuatan regulasi kebijakan, adanya kebijakan pemerintah pusat daerah yang berkaitan dengan upaya perlindungan untuk si anak tadi. Salah satunya tadi dasar undang-undangnya sudah jelas ya. Undang-undang yang sudah terbaru, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mana ini
undang-undang terdahulu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ya. Oke, ada dua penanya ya, dua penanya lah. Satu lagi lah sebelum ditutup. Ya. Ya, silakan Salsabila. Saya mau bertanya Bu, pertanyaan saya apa saja hak-hak dan kewajiban anak? Apa saja hak-hak dan kewajiban anak? Tadi sedikit sudah kita singgung ya. Kira-kira siapa yang menyimak apa yang sudah saya sampaikan tadi? Ya, silakan Mario. Hak-hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 seperti yang disampaikan tadi itu diatur dalam pasal 4 sampai dengan 19 yang dimana bentuk dari hak anak itu seperti setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya, dan setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya. Dan untuk kewajibannya itu sendiri, setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan gurunya. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk keduanya. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Mario tadi. Secara ringkas tadi saya sudah sampaikan juga ya. Berkaitan dengan hak dan kewajiban anak, berkaitan dengan pasal dari pasal 4 ya. Pasal 4 sampai dengan poin pasal 19. Ya, indikator secara detailnya nanti dibaca aja pada undang-undang itu. Ya. Nah, oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk penjabaran materi kita hari ini. Untuk berikutnya ada tugas ya, tugas individu. Tentunya ini bukan kelompok. Ya adik-adik, ada tugas untuk pertemuan berikutnya. Ini salah satunya adik-adik mencari satu contoh kasus terbaru. Ya, kasus terbaru yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap perlindungan anak di Indonesia. Nah, jadi kasus terbaru. Ya, apa kasus terbaru yang sekarang yang update ya dari tahun 2025 sampai 2026 terkait kasus-kasus anak, pelanggaran anak. Nah, kemudian nanti jelaskan ya. Ini ada 3 poin yang perlu adik-adik jelaskan, ya. Nah, oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk penjelasan tugas untuk hari ini. Sebelum saya tutup ya adik-adik, untuk absensi silakan nanti diisi di laman cerdas ya absensinya. Kemudian ada yang tidak datang, tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya, bagus ya. Hadir semua. Alhamdulillah semuanya bersemangat untuk mengikuti perkuliahan saya hari ini gitu ya. Oke, baik adik-adik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Berikutnya untuk pertemuan selanjutnya ya adik-adik, kita akan membahas materi terkait hak-hak anak. Nah, silakan nanti cari referensi ya. Silakan untuk bahan bacaan di rumah cari referensi yang berkaitan dengan hak-hak anak tadi. Salah satunya tadi Undang-Undang Perlindungan Anak atau kajian-kajian penelitian terdahulu ya, jurnal-jurnal yang sudah ada yang berkaitan dengan topik yang sama. Oke, saya rasa cukup adik-adik. Terima kasih atas atensinya ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembelajaran untuk mata kuliah perlindungan anak pada program studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.